Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Sudah ngopi belum sob? Sudah nggak ngopi ya? Asam lambung ya? Kasian. Tapi konten ini bukan konten kesehatan, jadi mari kita bahas tentang film saja, oke? Baiklah, kemarin saya sudah membahas tentang kisah Genghis Khan, yaitu seorang Khan agung dari bangsa Mongol, yang dimana dia telah berhasil menyatukan seluruh bangsa Mongol yang pada waktu itu masih terpecah belah. Sampai pada akhirnya, dia telah berhasil menciptakan kekaisaran yang sangat besar, bahkan menjadi yang terbesar di seluruh dunia. Kalau ada yang belum tonton kisahnya, skip dulu video ini dan klik link yang sudah saya sediakan. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Perjalanan bangsa Mongol tidak berhenti di era Genghis Khan, karena setelah sang Genghis Khan ini wafat, cucunya yaitu yang bernama Batu Khan melanjutkan ekspansi Mongol ke wilayah Eropa Timur. Dan kali ini kita akan membahas tentang pergerakan beliau. Dan kisah ini akan mengangkat cerita dari salah satu perlawanan paling heroik yang dilakukan oleh bangsa Rusia ketika Batu Khan menginvasi mereka, di mana ada satu legenda yang tetap dikenang hingga hari ini, yaitu seorang yang bernama Evapy Kolovrat. Dia adalah seorang kesatria Ryazan yang memimpin pasukan kecilnya untuk melawan ribuan pasukan Mongol. Lantas, bagaimana pasukan kecil tersebut bisa melawan kekuatan bangsa Mongol yang tak terbendung itu? Dan apa yang membuat sosok dari legenda ini dikenang sebagai pahlawan hingga detik ini? Penasaran? Jika iya, langsung saja mari kita putar intronya. Год, когда родился Калаврат, князей и воевод ордынцы положили под помост. Pada tahun 1223 Masehi, tak lama setelah pertempuran di Sungai Kalka, yaitu pertempuran antara bangsa Mongol yang masih di era kekuasaannya Genghis Khan, melakukan sebuah ekspansi ke berbagai kerajaan yang ada di Rusia. Dan di hari itu, sekelompok prajurit dari salah satu kerajaan di tanah Rusia, yaitu kerajaan Ryazan, tengah berburu santai di hutan. Dua di antara mereka membawa anak-anak mereka. Yang pertama, kita diperkenalkan dengan seorang bocah laki-laki yang bernama Kolovrat. Bocah yang selalu bercita-cita untuk menjadi prajurit yang tangguh dan menjadi pengawal dari sang pangeran. Dan satunya lagi, anak dari si komandan Ratmir yang bernama Nastia, seorang gadis yang gemar memainkan seruling. Di hari tersebut, sayangnya tanpa mereka sangka, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok pasukan Mongol yang dipimpin oleh Komandan Kostovrul. Keadaan di sana semakin runyam. Nastia dan juga Kolovrat segera diperintah untuk menunggang kuda dan menuju ke kota untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, Kolovrat memilih untuk tetap tinggal dan mencoba untuk ikut bertarung. Seluruh prajurit tumbang, yang tersisa hanya si bocah ingusan itu. Tapi sebelum Kolovrat dapat melakukan apapun, Kostovrul melepaskan bolas ke lehernya dan seketika membuat bocah itu pingsan. 14 tahun kemudian, Kolovrat yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa terbangun dari tidurnya dalam keadaan terikat di dipannya. Dia meronta-ronta tanpa ingatan apapun. Nastia yang juga sudah menjadi perempuan dewasa sudah terbiasa dengan reaksi Kolovrat. Tugasnya hanya menjelaskan tentang tragedi Kolovrat dulu, tentang bangsa Mongol yang menyerangnya di hutan telah meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Tapi Kolovrat tetap berhasil bertahan hidup. Sekarang dia menjadi pelatih para prajurit baru, sekaligus dia menjadi pengawal pangeran di istana. Dia juga menikah dengan Nastia dan juga memiliki 2 orang anak. Perkataan-perkataan tersebut dicerna di otaknya Kolovrat, serta dia juga memperhatikan isi rumah dan berbagai perabotannya, membuat Kolovrat perlahan-lahan tidak terlalu sulit untuk merangkai ingatannya kembali.
Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, semenjak kejadian di hutan 14 tahun yang lalu, Kolovrat menderita penyakit yang aneh, di mana setiap dia bangun tidur, dia akan selalu hilang ingatan. Dan dengan cara-cara yang Nastia lakukan tadi bisa mengembalikan ingatannya. Setiap hari, Nastia harus melakukan hal itu. Setiap hari. Dan di hari itu, dia dijemput oleh salah satu pasukannya yang bernama Karkun untuk mengajaknya segera menuju ke benteng kota karena ada beberapa kelompok misterius yang tengah mendekati benteng mereka. Ай, ну не дурень, старый. Вот я бы толково командовал. Setelahnya tiba di sana, Pangeran Ryzan yaitu Yuri meminta saran Kolovrat tentang apa yang harus dilakukan. Dan karena mereka belum bisa melihat bendera dari kelompok berkuda yang tengah mendekati benteng itu, Kolovrat memberitahu pemanah untuk menunggu. Dan ternyata itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan karena gerombolan itu adalah pangeran dari istana lain yaitu Pangeran Brynjatski. Bukan para gerombolan dari pasukan bangsa Mongol yang selalu mereka waspadai. Dan kedatangan Pangeran Brynjatski yang bersama beberapa anak buahnya adalah untuk pembaptisan cucunya Pangeran Yuri. Setelah dari benteng, seperti biasa, Kolovrat akan melatih para prajurit baru. Lalu di sana putra Pangeran Yuri yaitu Fedor datang terlambat karena lagi sibuk mempersiapkan pembaptisan putranya, yang dimana Kolovrat akan menjadi wali baptisnya. Namun sebelum itu, Kolovrat meminta Fedor untuk menunjukkan keahlian bertempurnya. Dan dengan senang hati pula, Fedor menerima tantangan tersebut. Лодыжку левую бей. Tapi pada akhirnya dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Setelah pelatihan selesai, Kolovrat pulang membawa hadiah untuk kedua anaknya, yaitu seekor landak kecil dan juga sebuah seruling baru untuk istrinya yang dia ukir sendiri. Dan seperti biasa, Nastia pun sangat menyukainya dan setelah itu menaruhnya di dalam kotak yang dimana di dalam kotak itu Kolovrat menemukan puluhan seruling lainnya, yang artinya di setiap hari, di setiap dia baru sadar dari ingatannya, dia selalu membawakan seruling untuk Nastia, dan di setiap harinya pula dia selalu lupa. Крещаю с отца. Аминь. Lalu kita dibawa ke istana, di mana upacara pembaptisan tengah berlangsung. Lalu tiba-tiba masuklah seorang warga yang mengumumkan bahwa bangsa Mongol telah datang. Di sana, sekejap itu pula semua orang berlari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di tembok istana, Pangeran Yuri menyadari tentang banyaknya pasukan bangsa Mongol yang datang. Di sana, istana memilih untuk menutup gerbang dan tidak membiarkan siapapun untuk masuk maupun pergi sampai istana memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Sang pangeran pun mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Fedor berpikir bahwa pasukan istana lebih hebat, sehingga untuk mengalahkan bangsa Mongol adalah hal yang masih masuk akal, meskipun mereka kalah jumlah. Namun sementara itu, penasihat istana yaitu Vasily berpikir mereka harus membayar upeti saja, karena meskipun hal tersebut akan membuat kota miskin, tetapi setidaknya kota mereka akan tetap selamat. Sehingga dengan begitu, Pangeran Yuri pun memutuskan untuk setuju dengan saran Vasily. Upeti bisa ia gunakan untuk membeli waktu guna melihat apakah mereka dapat meminta bantuan dari kota-kota tetangga. Dan karena dia seorang pangeran, dia tidak bisa keluar dari istana. Sehingga dia ingin Fedor yaitu anaknya untuk membawa pengawal terbaik guna untuk bernegosiasi dengan bangsa Mongol itu. Sementara itu, Kolovrat memilih untuk keluar dari tengah-tengah pertemuan yang terjadi di istana guna untuk memeriksa keadaan di kota, yang dimana jelas semua orang panik dan berlarian mencari tempat berlindung. Di sana dia bertemu dengan seorang pedagang yang bernama Zakhar yang memohon kepada Kolovrat untuk mengizinkannya keluar. Karena dia sudah sering bertemu dan berhubungan dengan orang-orang Mongol, pasti dia akan aman. Tetapi Kolovrat menjelaskan bahwa situasinya kini berbeda. Istana tengah dikepung total, dan jika Zakhar keluar, bisa dipastikan Zakhar akan mati.
Setelah itu, ia kembali ke rumah dan sayangnya Pangeran Yuri sudah ada di sana. Dia meminta secara pribadi di mana Kolovrat harus pergi bersama Fedor yang akan menemui bangsa Mongol. Kolovrat tidak menganggap itu ide yang bagus, karena apalagi kalau bukan masalah ingatannya. Begitupun juga dengan Nastia, dia menangis tersendu-sendu dan memohon sang pangeran untuk mempertimbangkannya kembali. Namun, Kolovrat adalah orang yang paling dipercaya Yuri, jadi ia tidak berubah pikiran. Fedor terlalu emosional, Vasily mata duitan. Melepaskan mereka berdua tanpa penjagaan akan membuat situasi akan semakin rumit. Постой, князь. Поеду я с Федором. Para prajurit pun berkumpul di dekat gerbang untuk berangkat. Karkun juga pastinya tidak akan luput dari ekspedisi tersebut. Dan karena mereka akan membutuhkan seorang penerjemah, Kolovrat pun memilih Zakar untuk menjadi penerjemah mereka karena hanya Zakar yang bisa berbahasa orang Mongol. Sedangkan Nastia pasti sangat khawatir dengan suaminya, sehingga dia membawakan pembantu mereka yaitu Lada yang baru saja belajar cara menyadarkan Kolovrat di pagi hari. Sementara Nastia, dia akan tetap tinggal di rumah bersama anak-anak. Приезжай скорее. Настя! Не будешь. Setelah kereta mereka penuh dengan barang upeti, berangkatlah kelompok tersebut menuju ke perkemahan Mongolia. Di mana mereka di sana langsung diarahkan ke tenda pemimpin bangsa Mongol, yaitu Batukan, cucu dari Genghis Khan. Низкий поклон. Mana Юрина И просит принять. Di sana, persembahan mereka pun diterima dengan baik, sehingga mereka pun diundang untuk duduk dan berbagi minuman. Di sana mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada orang-orang Mongol apa yang sebenarnya mereka inginkan. Batukan, dia berkata ia tidak menginginkan apapun, dan orang-orang Rusia itu nyatanya datang tanpa diundang, yang membuat Batukan terkesan, sehingga membuat ia semakin bersemangat dan mendeklarasikan bahwa ia akan menjadikan Ryazan sebagai kota kekuasaan pertamanya. Dan dari setiap orang yang mau berlutut di hadapannya akan diberikan tempat yang layak. Tetapi Fedor justru malah menjawab dengan mengatakan bahwa Batukanlah yang harusnya berlutut. Untungnya percakapan mereka transit terlebih dahulu ke para penerjemah, sehingga sebelum semuanya chaos, Kolovrat pun menengahi bersih tenggang tersebut dengan mengatakan bahwa pada akhirnya semuanya akan menjadi kekuasaan Batukan, dan kelompoknya telah menyatakan menyerah. Pernyataan tersebut membuat Batukan girang. Dia menghormati Kolovrat dan dia juga memberinya sebuah titah. Sebuah titah di mana siapapun bangsa Mongol tidak akan berani menyentuh Kolovrat selama Kolovrat membawa titah tersebut, memungkinkan ia untuk bebas kesana kemari di seluruh negara-negara yang sudah dikuasai oleh Batukan. Коня, хиту и халат. Kemudian, mereka pun menikmati pertunjukan kecil sambil memakan hidangan-hidangan yang mereka terima. Namun, itu sebenarnya hanyalah pengalian sebelum Mongol menyergap mereka. Dan tanpa disangka, di bawah duduk mereka, nyatanya terdapat beberapa orang Rusia yang sudah lama diperbudak oleh Mongol. Salah satunya adalah ayah Nastia, yaitu Ratmir. Sehingga, sebelum kelompoknya Kolovrat itu ditangkap, pemberontakan pecah di detik itu juga. Ketika kelompok Kolovrat berusaha untuk segera keluar dari camp musuh, tapi jalan satu-satunya adalah mereka harus masuk hutan dan memilih jalur memutar. Tapi sayangnya, di momen tersebut, Fedor tertembak oleh panah dengan telak. Di sana, Fedor pun berkorban, di mana dia akan menahan musuh yang mengejar sehingga yang lain bisa segera masuk ke dalam hutan.
Pada titik terakhir, Fedor pun tak berdaya dan pada akhirnya dia dipenggal oleh Kostovrul. Begitupun juga dengan si penasehat istana yaitu Vasily. Hal itu membuat Batukan sangat murka. Dia tidak akan mengejar kelompok tersebut, tapi sebaliknya dia akan memberikan perintah untuk seluruh pasukannya segera menghancurkan Ryazan sampai berkeping-keping dan bunuh seluruh masyarakat yang ada di sana. Beberapa jam kemudian, kelompok Kolovrat diterjang oleh badai salju yang sangat ekstrim. Di sana, Kolovrat juga reuni tipis-tipis dengan Ratmir yang secara teknis sekarang dia adalah mertuanya. Lalu di sana, tiba-tiba mereka didekati oleh seekor beruang raksasa. Dan untungnya, beruang itu tidak menyerang mereka. Karena hewan tersebut di bawah kendali seseorang yang bernama Nestor yang juga sebagai orang Rusia. Nestor membawa mereka ke sebuah gua besar agar mereka dapat beristirahat hingga badai berakhir. Namun kendati pun demikian, Kolovrat jelaslah menolak untuk dirinya tidur. Dia mencoba menjelaskan penyakitnya kepada Nestor. Dan dia meminta Nestor untuk membuatkannya sebuah ramuan yang membuat dia tetap terjaga. Namun sayangnya, Nestor menolak hal tersebut dan justru malah mengatakan bahwa bangun setiap pagi tanpa kenangan dan ingatan adalah sebuah berkah yang memungkinkan seseorang untuk memulai hidup yang baru. Nestor hanya tidak tahu saja efek bangun tidur yang dialami oleh Kolovrat. Di sana, Kolovrat pun berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Lalu dia menyadari bahwa ia masih ingat dengan peta yang dilihatnya di tenda. Jadi, dia menulis apapun sebelum dia lupa. Записывай, чтобы не забыть. Лада, 10 лет назад. я не спал. Begitu cuaca sudah tenang, kelompok itu pun pergi meninggalkan Nestor di guanya. Namun, saat mereka kembali ke Ryazan, semuanya sudah rata dengan tanah. Mereka terlambat dan bangsa Mongol sudah menghancurkan kota mereka. Dan disinilah sedikit kita diperlihatkan ketika bangsa Mongol menyerang istana. Ketika bangsa Mongol berhasil masuk, di sanalah mereka membantai semua orang Rusia dan tidak ada prajurit yang bisa bertahan. Para wanita di sana pun diperkeos dan disiksa habis-habisan. Waktu Pangeran Yuri hendak disiksa, anak perempuannya yaitu Daria sempat melakukan perlawanan. Namun hal itu malah memperburuk keadaan. Setelah itu, Pangeran Yuri dieksekusi di detik itu juga. Sedangkan istrinya Fedor memilih untuk bunuh diri daripada dia dinodai oleh orang-orang Mongol. Hal pilu tersebut tergambar jelas di benak seluruh kelompok Kolovrat. Lalu, di sana Kolovrat mencari reruntuhan rumahnya, di mana dia masih menemukan kotak penyimpanan seruling-seruling Nastia. Dan di sanalah kita diperlihatkan Nastia bertahan di dalam rumah yang terbakar bersama anak-anaknya sebelum mereka dikubur oleh reruntuhan hingga meninggal. Lalu setelah itu, Kolovrat pun mengumpulkan seluruh anggota dan bersama-sama membunyikan lonceng istana lagi. Sehingga siapapun yang selamat akan keluar dari tempat persembunyian mereka. Tidak banyak orang yang tersisa, dan beberapa dari mereka yang selamat hanyalah perempuan dan anak-anak. Lalu, tiba-tiba, seseorang mengatakan bahwa prajurit Mongol kembali datang untuk menghabisi mereka yang masih hidup. Sehingga, Kolovrat pun segera membuat rencana di mana semua orang harus bersembunyi, sedangkan dia akan tetap berada di posisinya dan berpura-pura membiarkan pasukan Mongol menangkapnya. Di sana,
ketika pasukan Mongol itu mendekat, dan disinilah kita diperlihatkan siapa Kolovrat sebenarnya. Tarian pedang yang sungguh sangat mengerikan. Lalu, Karkun pun juga keluar dan membantu Kolovrat dengan lesatan-lesatan panahnya. Setelah pertarungan epik itu selesai, Kolovrat pun akan menyusun rencana. Dia tahu tujuan Batukan dan para pasukannya adalah ke kota-kota yang berikutnya. Sehingga dia mengirim 3 orang untuk memperingatkan kota-kota sebelah dan meminta bantuan dari mereka untuk berkumpul dan berperang bersama. Dan untuk para anak-anak, mereka akan dikirim untuk bersembunyi di guanya Nestor. Sedangkan Kolovrat dan seluruh sisa prajurit akan mencoba membuat pasukan Batukan itu berbalik lagi dan mengalihkan perhatiannya ke mereka lagi. Dan mereka hanya perlu mencari cara yang paling efisien untuk dilakukan. Untungnya, Zakar punya sebuah ide, di mana dia akan menyiapkan sebuah ramuan khusus yang akan mereka tuangkan ke dalam jalur air yang diminum oleh para prajurit Mongol dan kuda-kuda mereka. Di mana ramuan itu akan membuat perut mereka merasakan mules yang sangat luar biasa. Dan untuk memastikan bangsa Mongol itu menerima pesan dari kelompok Kolovrat, si Kolovrat sendiri merobek sebagian surat titah yang diberi oleh Batukan itu dan mengikatnya ke anak panah yang ia lesatkan ke kamp pasukan Mongol agar si komandan pasukan Mongol yaitu Kostrofrul menemukannya. Sehingga seperti yang diinginkan oleh Kolovrat, si komandan itu pun mengirim beberapa prajuritnya untuk segera menangkap Kolovrat dan juga kelompoknya. Namun sebelum itu terjadi, kita diperlihatkan para punggawa pesan yang diutus oleh Kolovrat menembus hutan-hutan yang dingin itu. Namun sayang, satu di antara mereka ada yang kelelahan dan tertidur. Kembali ke tempat Kolovrat, membuat pasukan Mongol terpancing dalam rencana adalah sesuatu keberhasilan yang mutlak. Dan setelah aksi tersebut, Kolovrat pun pingsan. Lebih tepatnya, dia langsung tertidur karena dia sudah tidak dapat terjaga lebih lama lagi setelah 3 hari tidak tidur sama sekali. Lalu setelah dirasa aman, para kelompok itu pun akan mendirikan tenda untuk beristirahat. Sedangkan Lada bertugas untuk mengikat Kolovrat ke pohon dan mengawasinya sambil berdoa kepada para dewa agar peperangan ini segera berakhir. Saat malam tiba, Lada membangunkan Kolovrat agar dia bisa memakan sesuatu. Namun apa yang terjadi? Seperti biasa, Kolovrat pun hilang ingatan. Lada pun tidak mampu menjalankan ritualnya untuk mengingatkan kembali ingatan Kolovrat. Sehingga di sana Kolovrat pun menyerang semua orang, bahkan dia harus dibegal secara bersama-sama agar tenaganya bisa terbendung. Setelah dia sadar, dia meminta maaf kepada semua teman-temannya, terlebih lagi kepada Lada yang merasa gagal menjalankan tugasnya. Lalu, sementara itu, kita diperlihatkan para utusan yang dikirim Kolovrat berhasil mencapai kota-kota tetangga. Tetapi, ketika mereka berbicara dengan para pangeran kota, mereka menolak untuk membantu dan lebih memilih untuk tinggal dan melindungi tanah mereka masing-masing. Terlebih lagi, pasukan Kolovrat hanya berjumlah 20 orang. Mereka rasa itu sama saja dengan bunuh diri. Sedangkan utusan yang ketiga, dia masih saja tertidur sehingga kuda yang ditungganginya itu tersesat dan mengambil arah jalan yang salah. Di malam berikutnya, kelompok Kolovrat pun menyelinap ke dalam kamp Mongolia dengan menggunakan kostum dan juga cat wajah agar para pasukan Mongol itu mengira bahwa mereka adalah hantu. Hal tersebut sangat berhasil karena bangsa Mongol yang kuat itu sebenarnya sangat takut kalau berurusan dengan perhantu-hantuan.
Setelah kelompok Kolovrat itu berhasil melakukan berbagai serangan dan juga sergapan, mereka lalu menggunakan pelontar-pelontar itu untuk menyerang kamp-kamp pasukan Mongol dengan senjata mereka sendiri. Dan sebelum para kelompok gerilyawan itu pergi, Kolovrat pun kembali meninggalkan anak panah lain dengan sepotong surat titah itu, sehingga Kostoful tahu siapa yang melakukannya. Dan sebagai gambaran atas kemurkaan yang mereka rasakan, sungguh apes. Satu utusan Kolovrat yang tertidur itu benar-benar tersesat dan tertangkap oleh pasukan Mongol, sehingga seperti yang bisa kita lihat, utusan itu akan disiksa dengan sedemikian rupa. Kolovrat dan pasukannya pun bersembunyi kembali di dalam hutan dan tidur lebih awal. Dan mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan bantuan dari kota-kota tetangga di keesokan harinya. Di sana, Lada mencoba berbaring di samping Kolovrat. Dan ia tidak menyadari bahwa Kolovrat sudah terbangun. Di sana, Lada mengira Kolovrat akan mulai menggila lagi. Lada mencoba melakukan ritual pengingatan dan berpura-pura menjadi Nastia. Tetapi, kali ini sangat mengejutkan bahwa Kolovrat tidak menggila lagi. Dia bangun dengan normal, dia tahu di depannya itu bukanlah istrinya. Sehingga, Kolovrat pun memeluk erat Lada serta mengenang anak-anaknya dan juga istrinya sudah tiada. Saat pagi tiba, Kolovrat mendapatkan laporan bahwa ada suara-suara deru kuda yang mendekati posisi mereka. Sehingga, masuklah dia lebih dalam ke hutan untuk memeriksa kebenaran atas laporan tersebut. Dan tanpa Kolovrat sadari bahwa Lada sedang mengikutinya. Dan begitulah cara Kolovrat akhirnya menemukan mayat utusan ketiganya tewas dengan kondisi yang begitu sangat mengerikan. Dan ternyata hal itu adalah sebuah jebakan yang sudah dirancang oleh pasukan Mongol. Sehingga Kolovrat pun harus mendapati dirinya dikelilingi oleh musuh. Untung ada Lada yang dibalik semak-semak itu sehingga dia langsung berlari kembali ke perkemahan untuk meminta bantuan. Di sana, si Komandan Kostoful menyaksikan dengan kagum bagaimana Kolovrat melawan semua prajuritnya seorang diri. Di sana, dia baru sadar bahwa Kolovrat adalah bocah yang dulu dia lepaskan. Di sana, si komandan itu bermaksud untuk menghentikan Kolovrat dengan cara yang sama seperti dulu. Namun sayang, cara itu sudah tidak berguna lagi bagi Kolovrat. Saat badai semakin parah, Nestor dan beruangnya pun tiba di waktu yang tepat. Ketika para prajurit Mongol itu kembali ke kamp mereka, mereka menceritakan hal-hal mengerikan tentang apa yang baru saja mereka lihat kepada Batukan. Bahkan, Kostoful yang awalnya tidak percaya dengan tipu daya dari entitas roh-roh dan apalah itu, sekarang setelah melihat Kolovrat seolah bisa mengendalikan badai dan mengendalikan seekor beruang raksasa, dia mulai percaya mungkin dewa itu benar-benar ada. Di sana, Batukan kecewa dengan anak buahnya karena mempercayai hal-hal semacam itu. Batukan bertekad untuk menemukan cara dan membuktikan bahwa tidak ada yang ajaib tentang perang ini. Kembali ke kelompok Rusia, Nestor menyuruh beruangnya untuk kembali dan dia akan bergabung dengan pasukan Kolovrat. Ia juga membawa beberapa orang dari desa-desa terdekat. Lalu kelompok itu melakukan perayaan ketika Karkun kembali dengan kabar baik, di mana seperti yang mereka rencanakan,
para pasukan Mongol itu berbalik arah dan mengikuti mereka, alih-alih berpindah ke kota-kota yang lain. С нами детей. Namun hanya satu masalah yang tersisa, yaitu tentang keberadaan anak-anak kecil yang bersama mereka. Dan di sana, kita diperlihatkan kereta luncur yang penuh dengan anak-anak yang dirawat oleh Nestor di guanya. Para anak-anak itu harus dikirim ke tempat yang paling aman. Dan di sana, mengikuti ide Zakar, anak-anak itu akan melakukan perjalanan lewat jalur sungai. Kendatipun seluruh sungai-sungai membeku, tapi akan mencair jika matahari mulai muncul. Sehingga di sana Kolofrat memutuskan bahwa para kelompok akan tetap tinggal dan bertahan untuk menghadapi serangan pasukan Batukan. Sementara Karkun ditugaskan untuk membawa Lada dan anak-anak ke jalur sungai dan pergi bersama mereka, di mana di daratan yang akan mereka capai, mereka akan menjadi tuan rumah di daratan itu dan anak-anak itu akan dapat membangun kembali Raizan baru di masa mendatang. Setelah kereta luncur itu berangkat, para pasukan pun mulai bekerja membuat berbagai perangkap dan menunggu di puncak bukit hingga pasukan Mongol tiba. Ketika Batukan akhirnya tiba di sana, ia membawa pasukan yang begitu sangat besar. Dan dia tidak membuang waktu lagi. Dia langsung mengirimkan garda pertamanya untuk melumat pasukan kecil Kolofrat. Serangan pertama gagal karena para pasukan Mongol terperangkap dalam perangkap dan para pemanah Kolofrat, di mana pasukan Mongol kesulitan untuk mendaki bukit mereka. Sementara itu, Karkun, meskipun dia tidak ikut bertempur, bukan berarti dia lolos dari berbagai cobaan. Dia mendapati jalan terhalang, sehingga ia melepaskan kudanya dan meminta Lada beserta anak-anak untuk membantunya mendorong kereta luncur melewati jalan yang buntu itu. Pertempuran di bukit semakin memanas. Bangsa Mongol semakin membabi buta menyerang kelompok kecil tersebut. Dan pada akhirnya, pasukan Mongol itu pun berhasil menggapai bukit dan melawan pasukan Kolofrat secara langsung. Nestor dan Zakar pun tewas. Di sana, Kostolfrul datang untuk menangkap Kolofrat, tetapi Kolofrat dengan mudah mengalahkannya dengan tebasan 2 pedangnya. Jumlah pasukan Mongol seolah-olah tak berkurang sedikit pun, membuat pasukan Kolofrat perlahan-lahan jatuh satu persatu. Namun, kendati pun demikian, kalian harus ingat bahwa setidaknya mereka sudah melindungi puncak bukit itu cukup lama agar Karkun, Lada, dan para anak-anak dapat mencapai sungai. Dan seperti yang kita lihat, masalah mereka belum berakhir. Tali simpul layar mereka membeku dan mereka tidak memiliki api, sehingga
Lada menyuruh anak-anak untuk menghembuskan nafas mereka ke tali yang membungkuk tersebut, dan hal itu nyatanya berhasil, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk melepas layar dan mereka bisa segera melarikan diri dengan aman. Dan dengan hanya beberapa orang yang tersisa, Kolovrat mengalahkan pasukan Mongol di puncak bukit tersebut dan mengibarkan benderanya. Batukan merasa telah dipecundangi oleh segelintir kelompok kecil itu. Dia pun mengirim utusan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh kelompok Rusia itu. Kok bisa-bisanya pasukan besarnya itu terpontang-panting hanya untuk melawan puluhan orang saja. Namun nyatanya, di sana Kolovrat membalas utusan itu dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Orang Rusia tidak menginginkan apapun dari pasukan Mongol yang tanpa diundang datang ke rumah mereka itu. Yang artinya, kau jual, aku beli. Ngawari. Jelas, hal tersebut membuat Batukan semakin murka, sehingga dia kembali meluncurkan sebuah serangan, dan serangan itu pastinya membuat Kolovrat dan yang lainnya benar-benar hancur. Какие внуки мои? Лучше. Парус. Namun sebelum itu, Kolovrat sangat bahagia ketika dia melihat kereta luncur anak-anak berhasil mencapai sungai, dibarengi dengan matahari yang terbit dan bersinar dari ufuk timur, yang artinya tujuannya sudah selesai. Saat ia bangun dari pingsannya, Kolovrat langsung memiliki semua ingatannya. Tetapi dia juga harus tabah melihat semua teman-teman seperjuangannya telah tewas. Dan sebagai langkah terakhir yang terhormat, ia menuruni bukit tersebut dan melindungi dirinya dari serangan apapun dengan menunjukkan titah dari Batukan. Di sana dia tersungkur dan mengatakan kepada Batukan bahwa suatu hari nanti orang-orangnya akan membalas dendam. Lalu dengan sadar dia menjatuhkan titah tersebut yang secara teknis menyuruhkan Agung itu untuk mengambilnya kembali. Di sana, Batukan melakukan apa yang diinginkan Kolovrat dan menyeringai sambil menunjukkan bahwa pada akhirnya dia berhasil membuat Batukan berlutut untuknya sebelum dia gugur. Batukan pun terkesan dengan kepahlawanan Kolovrat. Dia mengatakan bahwa orang seperti Kolovrat ini akan menjadi prajurit yang paling dia percaya dan paling dia banggakan jika Kolovrat adalah salah satu dari prajuritnya. Sehingga dia meminta seluruh anak buahnya untuk memberikan Kolovrat pemakaman yang layak bagaikan seorang pahlawan. Что положено величайшему богатуру. И был он выше холма, на котором бился и... Нас было много, лечу. 5 tahun kemudian, di sana kita kembali diperlihatkan Karkun yang sudah menjelma menjadi seorang pemimpin dari sebuah pasukan Novgorod Vladimir. Ia menginspirasi para pasukannya dengan mengingatkan tentang pengorbanan dan perjuangan mulia dari sosok Kolovrat sebelum memimpin mereka ke dalam sebuah pertempuran yang dimana pertempuran tersebut kemudian dikenal sebagai pertempuran di atas es. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat luar biasa sekali. Dan ini hanya sekedar info ya. Di ending tadi itu yang saya bilang sebagai pertempuran di atas es, kalau dalam sejarah aslinya itu adalah pertempuran Sungai Sid yang terjadi pada tahun 1238 Masehi. Dan dalam pertempuran tersebut, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Batukan pada akhirnya berhasil mengalahkan Rusia dari kepangeranan Vladimir Suzdal yang dipimpin oleh Pangeran Yuri II. Dan kekalahan tersebut menandai jatuhnya Vladimir ke tangan Mongol dan merupakan bagian dari invasi besar-besaran Mongol ke wilayah Rusia. Seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian dari saya, Genu, mewakili Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.